bareng kami di acara podcast santai, yaitu podcast dari mahasiswa Universitas Emputatulah Jakarta. Oh iya, perkenalkan lagi ya. Kayaknya udah lama nih teman-teman nggak lihat saya di acara podcast seperti ini. Perkenalkan, nama saya Dharma Maulana, saya dari mahasiswa Universitas Emputatulah Jakarta tentunya. Oh ya, kali ini saya juga nggak sendiri, saya ditemani dengan partner saya yang sudah lama nggak ketemu nih, karena kayaknya dia cuti atau malas kuliah ya. Saya nggak tahu juga nih. Boleh dikenalin dulu? Oke, biar teman-teman bisa tahu nih saya sama siapa sih sebenarnya. Halo semua, kali ini saya jadi partnernya Dharma. Sebenarnya saya satu angkatan nih sama Dharma, karena memang saya pernah tenggelam untuk ada cuti juga ya Dharma ya. Jadi beda semester sebenarnya Dharma, bukan menjelang. Jadi kita jarang ketemu karena kita beda semester tahun lalu. Ya, tapi kan saat sekarang, ini kita berkolaborasi lagi. Tapi sekarang kan kamu jadi junior saya senior. Dharma, di sini kita kan podcast santai nih ya. Benar sekali. Temanya menarik banget pasti. Apa sih Dharma tema kita kali ini gitu loh? Oh iya, kayaknya temanya ini jarang ya diangkat dari mahasiswa lain ini. Jadi kayak apa sih yang dimaksud dengan hal ini gitu. Pasti banyak yang bertanya-tanya dalam hal ini gitu. Kayaknya kita kasih tahu aja ya tema kita hari ini ya. Tema kita. Enggak, sebelum tema gini deh. Apa tuh? Podcast kita kali ini adalah kan pra-KKN kita nih. Wah benar. Pra-KKN kita dong, kegiatan pra-KKN kita yang akan nanti disambung dengan kegiatan KKN yang akan ada di periode Desember. Ya, jadi kan? teman-teman nih nanti jangan lupa datang nih pas di acaranya KKN kita nanti di kegiatan KKN kita nih yang seru juga. Bulan Desember 2023. Karena kaitannya temanya juga sama dengan yang kita angkat hari ini. Iya, jadi pasti bakal banyak manfaat dan kegiatan yang kita lakukan. Sangat positif juga buat teman-teman semua dong. Apa sih Dharma temanya kita? Temanya kita kali ini yaitu perlindungan dan kesejahteraan anak disabilitas. Nah, dan sambungannya ke KKN kita nanti itu Desember yaitu senandung istirahat hati ya. Tetap temanya untuk kegiatan itu ya. Menggandeng itu kayak pameran karya seni anak difabel. Keren banget. Mungkin nanti lebih detailnya itu di narasumber kita ya, benar ya? Iya. Karena terus Dharma, narasumbernya siapa nih? Nah, itu kita yang penasaran ya. Jadi teman-teman pasti kan ngeliat nih, ini siapa? Mungkin kalau yang sebelah kanan saya, siapa sih yang kenal? Dosen pembimbing kita, sekaligus motivator kita, ya kan, penyemangat kita kuliah. Yang selalu sabar ngadepin anak-anaknya kayak kita ya. Apa ya, penyemangat dan aktif itu buat motivasi kita sebagai mahasiswa. Coba dong Dharma kenalin, karena kita udah gak sabar dong. Siapa sih narasumber yang ada sama kita? Narasumber pertama kita yaitu Bapak Dr. Hiras Pasaribu ST MSc Akasia. Nah, ini adalah Bapak Hiras. Halo Bapak Hiras. Halo Bapak Hiras. Terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir di acara podcast kami ya Pak. Iya, sama-sama. Malu nih Pak, kita udah antusias duluan dari awal karena saya udah jarang podcast bareng Mbak Lilis nih Pak. Nah, narasumber kita yang kedua sekaligus dosen pembimbing kita ya. Dapat tinggal anak dosen pembimbing kita di kegiatan KKN di mata kuliah semester ini. Ya, jadi teman-teman pasti udah tahu lah ya. Siapa yang nggak tahu beliau yaitu Ibu Selvina Firmaida SOS MPD MIKO CAC DPR JSTME. Panjang banget ya. Luar biasa. Ya saya nyampe. Udah capek-capean saya itu. Tapi kalau Pak Ira tuh masih masih bisa saya ternyata masih panjang. Saya harus ngambil nafas terlalu jauh Pak. Sama Ibu, mohon maaf Bu. Ini kita buyut. Nah ini dia, jadi teman-teman kan sudah dengar nih dua narasumber hebat kita yang hadir di acara podcast santai hari ini. Nah, mau tahu dong profil dari narasumber kita? Kita kasih waktu nih buat Bapak untuk perkenalan diri ya kan, mungkin juga sama teman-teman yang belum kenal Bu Seri juga bisa tahu Bu Seri itu siapa, itu gimana. Jadi inspiratif mahasiswa. Nah, cakep banget emang. Udah nggak usah bertele-tele. Saya juga penasaran soalnya sama Bapak Hira. Silakan Pak Hira. Ya, terima kasih. Nama saya tadi sudah diperkenalkan, Dr. Hiras Pasaribu, ST, MSc, Akuntan, CA. Nah, kebetulan saya dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Emputatular Jakarta. Nah, saya bekerja di NTU Tanjung Tular mulai tahun 2021 akhir, ya, jadi pas sekitar 2 tahun ya. Nah, saya mengajar di
Fakultas Ekonomi. Nah, kemudian mata kuliah yang saya ampu adalah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, kemudian pengelolaan pajak, metode penelitian, manajemen risiko, dan satu lagi terkait dengan hukum dan perpajakan. Nah, di sini saya sudah lektor kepala, ya, sebenarnya juga menjadi penting ya untuk mengangkat akreditasi Fakultas Ekonomi, terutama salah satu program studi akuntansi manajemen dan magister manajemen. Nah, kemudian saya aktif menulis, ya, riset dan publikasi, ya. Nah, nanti bisa dilihat di Google Scholar atas nama Hiras Pasaribu. Nanti bisa kelihatan semua. Jadi saudara mahasiswa bisa nanti buka di situ bahan referensi. Walaupun itu dari kebanyakan akuntansi dan akuntansi perilakuan dan akuntansi manajemen, tapi setidaknya di situ ada nanti perpajakan, komunikasi dua arah. Nah, berkaitan dengan ilmu komunikasi. Ya, komunikasi dua arah, perpajakan. Nah, itulah sebagai perkenalan awal dari saya. Hiras Pasaribu. Terima kasih. Wah. Terima kasih Dharma. Dan Mas Ditri sekarang. Saya untung, ini banyak banget pengalamannya dan berkaitan dengan bidang marketing masuk tuh ya kan, keuangan, kan benar loh. Pengelolaan keuangan sesuai sama Bapak. Iya. Manajemen keuangan ya. Pak, tadi saya dengar itu Bapak 2 tahun ya Pak? Berarti ya? 2 tahun. Iya. Dan banyak poin-poin yang sudah Bapak ajarkan mungkin ke mahasiswa ya tadi, kayak manajemen tadi, dan segala macam ya Pak. Menurut saya ini kan pembelajaran baru buat kami ya Pak. Ternyata Bapak Hiras nih ya bibit, saya juga baru ketemu ya. Jadi makanya saya juga bisa buat hal-hal seperti ini Pak gitu. Sering ketemu, tapi tidak ini ya. Lewat gitu aja. Iya. Tapi kayaknya kalau dalam hal ini mungkin Bapak juga punya ini loh Pak, punya hobi mungkin apa Pak? Saya catur, kemudian berenang. Nah, saya bisa berenang ya. Waduh ya, kayak nanti kita coba ikut belajar kali ya. Oke, terima kasih Pak Hiras. Nah, sekarang selanjutnya dosen pembimbing kita nih, sekarang narasumber kita. Kayaknya mungkin kan teman-teman juga ada yang belum tahu kan, jadi silahkan Ibu Jen. Baik, terima kasih ya. Ini undangannya luar biasa ke kita ya Pak Hiras ya. Waduh ya. Tetapi yang paling utama adalah kebanggaan saya ya sebagai selaku dosen pembimbing kuliah kerja nyata atau KKN ini ya, di mana semua bersinergi bersama-sama ya untuk mewujudkan Desember ceria nanti ya. Oh, benar kan ya? Tetap semangat. Iya, betul. Semangatnya menularkan kita langsung. Iya, betul. Ya, perkenalkan saya dengan biasa dipanggil dengan Ibu Seri ya, Serevina Firmaida SSPD MKOM JSTMI, di mana saya adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi dan di beberapa universitas swasta lainnya. Nah, kebetulan saya adalah salah satu asesor nasional BNSP yang sering memberikan bentuk-bentuk impact dan uji kompetensi ya. Mudah-mudahan nanti semua teman-teman bisa bergabung ya untuk mendapatkan sertifikasi profesinya dengan bagus. Kemudian di sini saya selalu diberikan kepercayaan untuk mengupas tuntas di setiap pertanyaan-pertanyaan yang nanti datang kepada saya, dan saya mencoba untuk memberikan apa yang bisa saya jawab ya Pak Hiras ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan juga semua yang nonton nanti ya, mendapatkan pengetahuan, pemanfaatan yang bagus dari podcast dari teman-teman itu. Gitu aja. Oke, terima kasih Ibu Seri. Tadi cukup gamblang ya. Ya, manfaat dari podcast ini semoga kita bisa implementasikan di kehidupan kita sehari-hari atau di tempat kerja. Nah, Bu, balik lagi ke Bapak juga. Tema kita, perlindungan dan kesejahteraan anak disabilitas. Nah, mungkin dari kami mahasiswa, disabilitas itu adalah anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Benar ya? Iya. Tapi buat penjabaran mungkin kita salah kaprah lah. Iya, betul. Mungkin dari Bapak Hiras ada penjabaran dari apa sih disabilitas? Iya. Oke, terima kasih.
saya akan menjelaskan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ya. Nah, di sana disebutkan disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, ya, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, jadi itu ya, itu definisinya. Itu dulu yang pertama. Yang sekarang bagaimana dari berbagai atau pendapat dari berbagai negara bahwa perlindungan itu bisa didefinisikan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas dalam menyetarakan hak fasilitas mereka sama dengan orang normal pada umumnya. Nah, itu sebagai jawaban dari saya. Definisi sendiri ya Pak ya. Kemudian Secara artiannya ya. Jadi memang harus bisa mengatakan sebenarnya dikesaran dan dikucilkan. jangan dikucilkan. Iya, nah, mungkin itu dari Pak Perhins. Ya, mungkin dari Bu Seri mengenai Secara summary-nya Iya. secara singkatnya apa sih Bu disabilitas Disabilitas. itu gitu ya. Terima kasih ya. Jadi kalau tadi disampaikan Undang-Undang Nomor 8 seperti yang disampaikan Pak Hiras, ya memang disabilitas itu kan memiliki kekurangan ya, tidak sempurna seperti kita ya. Nah, berkaitan dengan judul yang kalian angkat adalah perlindungan dan kesejahteraan. Kalau sudah ada kata perlindungan, berarti kita masyarakat yang sempurna ini, bahkan pemerintah itu harus melindungi ya, melindungi anak-anak difabel ya, anak disabilitas itu seperti apa? Karena pada dasarnya mereka itu sebenarnya punya kemampuan yang sama kok sama kita ya, sama seperti kita, hanya berbedanya fisiknya saja, kekurangannya kayak gitu. Bahkan justru mereka itu punya potensi yang lebih dari kita kayak gitu. Punya kelebihan yang kita nggak punya kayak gitu ya. Dan dia terlalu peka juga untuk melihat sesuatu itu peka kayak gitu. Nah, bagaimana dengan kesejahteraannya? Balik dengan kesejahteraan berarti adalah tanggung jawab dari siapa? Pemerintah yang sudah menaungi dari beberapa undang-undang yang ada. Ada undang-undang nomor berapa itu? Nomor 11 ya tahun 2009. Itu kan ada kesejahteraan sosial di mana mereka diberikan kepercayaan. Pemerintah selalu melindungi mereka dengan wadah dan tempat-tempat tertentu. Khususnya seperti ini ya. Di Departemen Sosial, Kementerian Sosial Bekasi ini rencananya apa? Bekasi ya. Kami rencananya itu akan mengundang dari para disabilitas difabel dari sana ya. Kemudian kami akan juga mengunjungi para orang tua lansia nantinya juga di sana. Nah, ini adalah satu bentuk sinergi dari mahasiswa yang cukup kreatif di Universitas Pekanbaru. Kita rangkul ini Pak Iras, iya, kita berdayakan dengan pengetahuan dan pengalaman anak-anak saya ini, ya. Ternyata mereka bisa mengangkat instansi kita, gitu. Dan bahkan menjadi apa? Menjadi peluang dan visual yang bagus oleh orang yang menonton kita nanti, gitu. Nah, dari konsep ini, ya, tidak aja dengan perlindungan kesejahteraan, kan kita udah punya tanggung jawab juga, ya Mbak Lilis ya. Coba Mbak Lilis, kalau ketemu di jalan, ketemu di jalan, enggak sih perasaannya gimana gitu kan? Nah, terus ada yang jualan di depan kita, juga di depan pintu kita, kok jualan apa tuh sapu segala macam, ya kan? Mbak pernah tahu Mbak? Oke Bu, tadi jawaban Ibu itu sudah sangat menjawab ya Bu ya dari apa yang kita pertanyakan tadi ya Mas Dharma ya. Jadi mungkin saya mau bertanya lagi nih. Oh, pertanyaannya selanjutnya ya Pak Hiras ya. Jadi silakan Mbak Lilis. Iya Pak, sekarang ini kan bagaimana sih ya cara pencegahan aksi perlindungan atau bullying yang terjadi di maraknya sekarang ya Pak ya? Rata-rata kan anak disabil itu ada yang nggak pede, insecure dengan segala macam, ada yang dibully gitu ya Pak ya. Gimana sih Pak cara menanganinya gitu loh? Pencegahannya ya. Tepatnya lah ya Pak ya. Ya itulah sangat disayangkan terjadi apalagi di tingkat SD ya, terutama itu ya. Nah, seharusnya pada saat mereka masuk SD, guru harus memberikan pemahaman kepada murid
tidak hanya itu, orang tua biasanya kan orang tua mengantar anaknya kan baru masuk sekolah. Oleh karena itu, para guru sekolah itu harus memberikan pemahaman juga, Edukasi gitu. iya, mengedukasi orang tua supaya putra putri yang di sekolah itu mungkin SD ya, memahami kalau dengan membullying atau perundungan, nah itu membuat si anak, apalagi yang berkebutuhan khusus tadi ya, akan merasa takut, merasa jadi turun daunnya, besoknya tidak mau lagi ke sekolah. Nah, oleh karena itu para putra putri dari orang tua itu ya harus memberikan pemahaman yang mendalam sekali. Nah, oleh karena itu, apakah perlu di kurikulum dimasukkan mengenai materi tentang Bullying. pencegahan bullying itu? Mungkin ada penerapan yang Iya. di sekolah itu ya. Iya. Ada Jadi, penerapan dari iya. bullying. Betul. Ya bahkan mulai dari TK perlu juga, sehingga nanti pada saat masuk SD dia juga diingatkan. Nah, sehingga mereka nanti tidak akan melakukan. Ya, Kalau menurut kami ya Pak, bully itu jadi kayak apa ya Pak, selalu kayak rantai ya Pak. Waktu kemarin saya dibully ya, saya harus Iya. bully lagi gitu Pak. Iya. Kalau nggak di Balas sekolah, dendam, Iya. Iya, betul. Senior Gitu. junior gitu lah. Iya. Biar ada junior, saya ini lagi. Iya, sama. Tapi kalau dari SD kelas 1 diberikan, atau mulai dari TK ya, SD kelas 1 diberikan sampai kelas 6, saya pikir tidak terjadi. Nah, kakak kelasnya itu tidak akan membuli yang baru datang atau masuk SD kelas 1. Nah, dari bullying itu Pak, apakah mempengaruhi perkembangan fisiknya nanti Pak? Si yang mempunyai kebutuhan khusus itu pasti. Nah, oleh karena itu dihindarilah. Tapi orang tua, sebagai orang tua dari yang memiliki kebutuhan khusus tadi juga diberikan pemahaman, jangan didengar. Jadi karena menurut kami ya Pak, maksudnya kalau yang anak-anak bullying ini kan kayak nanti mentalnya kena ya Pak, terus tingkat emosionalnya juga pasti berbeda. Iya. Karena menurutnya ini kayak gue nggak ada teman gitu, gue nggak ada yang melindungi gitu Pak. Iya. Jadi mungkin pasti bakal berdampak. Ejekan sih lebih Ejekan. ejekan yang membuat mental Berarti berpengaruh pada fisik berarti itu seperti Iya. itu ya Pak. Iya, berpengaruh secara fisik, otomatis nanti membuat dia menjadi lemah dan seterusnya kan. Nah, oleh karena itu para orang tua harus memberikan motivasi. Apa sih talenta si anak ini? Nah, kalau misalkan dari sudut pandang keluarga ya, maksudnya keluarga, sekolah, masyarakat, langkah konkretnya apa sih Pak? Maksudnya buat si anak ini nggak bully lah, ataupun nggak kena mentalnya. Langkah apa sih yang mungkin apa ya? dari Ya, langkah, keluarga? ya, langkah yang pertama tadi kan itu di sekolah itu dimasukkan kurikulum. Apakah 1%? Oke. 1% mungkin ya, atau 2 ya. Nah, porsinya tiap kelas itu harus ada. Oke. Karena bagaimanapun kita ketahui disabilitas itu pasti ada. Ada yang bisa melihat, tetapi dia mungkin kekurangan fisik ya. Seperti itu. Oleh karena itu, pemahaman dari orang tua, guru, dan siswa harus sama-sama. Mungkin Sehingga kayak sekarang, di keluarga ditanyakan Kita sekolah yang pertama di keluarga hari ini seperti itu ya, mungkin seperti itu ya Pak gambarannya ya. sebagai tambahan dari saya, peran orang tua juga untuk menguatkan si anak ini supaya tidak memperdulikan apa yang dikatakan orang ke dia. Nah, caranya bagaimana? sistemnya ya Pak dari orang tua. Dia sudah menentukan atau orang tua sudah mengetahui apa talenta si anak. Harus tetap dipoles lah kan. Iya, harus ini dulu, dibuat dulu tujuan Ini lah, apa. gitu. Dia diperkuat lah, Iya. ya kan? Nah, contohnya Putri Aryani. Nah, Yang lagi peran- viral itu iya, ya, yang viral, sudah sukses sampai ke Amerika ya. iya, bagaimana dia menguatkan si putrinya ini menjadi kuat, tidak mau dibully orang. Ada tujuan seseorang itu kan, saya harus maju. Kalau sudah ada pikiran itu, apapun yang dikatakan oleh orang lain, maka dia akan bisa atasi. Nggak akan lemah. Iya, iya. Benar. Tapi sebagai orang tua jangan lupa juga harus melaksanakan sejak awal. Benar. Apakah dia musik misalnya kan, Iya benar. atau mungkin nyanyi, ya seperti Putri Aryani, itu
banyaklah metode-metode Banyak yang metode. bisa diterapkan ya. Iya, Nah, tidak hanya nyanyi. iya, benar nih kata Pak. orang tua dan sekolah. Nah, Begini. ini kan udah banyak banget tuh informasi-informasi yang Betul. kita sampaikan ini. Ya, balik lagi intinya kita harus semangat jalan hidup kita. Iya. Jangan sampai cuma karena kurang itu jadi menghambat prosesnya. Ya. Nah, saya izin ke langsung Bu Seri ya Pak. Nah Bu Seri, tadi membahas tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ini tentang perlindungan. Nah, mungkin perlindungan tapi kan kesejahteraan lebih dibahas ya. Iya. Adakah perbaikan Bu dari segi hukum di Indonesia mungkin dari sudut pandang Ibu dengan undang-undang tersebut Iya. yang berjalan? Baik. Mengupas kembali kebutuhan para difabel atau disabilitas kita ya, khususnya ini ya yang mau kita targetkan memang disabilitas netra, sensorik netra ya. Nah, itu sebenarnya ada namanya Undang-Undang Nomor 8 itu tahun 2016 ya, di mana itu ada berapa persen, kalau nggak salah 2% itu layak untuk pemerintah untuk menampung untuk memperkerjakan para disabilitas ya. Kemudian yang 1%-nya itu untuk perusahaan swasta. Jadi kesejahteraan itu Jadi sudah dibagi ya, sudah. sebenarnya. Dan tidak hanya itu saja, pemerintah itu sudah bergerak banyak memberikan peluang-peluang dan wadah-wadah UMKM sekarang sudah ada ya. Kemudian sudah diberikan wadah untuk pijat refleksi segala macam ya. Nah, itu luar biasa deh. Kalau ada daerah Bandung ya, itu juga ada tersedia. Nah, kalau di tempat kita nanti itu di Pangudi Luhur ya, itu boleh di daerah mana? Bekasi. Nah, jadi mungkin setiap daerah memang punya ya. Punya, jadi itu di bawah Kementerian Sosial Pak Ira, di bawah Kementerian Sosial. Jadi itu ada namanya Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Nah itu tertampung semua para disabilitas, ada UDPJ, segala macam juga ada semua. Ya, kemudian lansia juga ditampung oleh Kementerian Sosial tersebut di Pangudi tersebut. Nah, sasaran kita target nanti teman-teman semua nanti akan menuju ke sana dan kita akan memberikan bentuk-bentuk penyuluhan kepada mereka. Nah, bentuk-bentuk kesejahteraan ini ditangkap nih sama pemerintah bahwa kita akan memberdayakan para difabel itu. Bagaimana untuk mencukupi kebutuhannya dan banyak sekali para donatur untuk datang mengunjungi ya. Tapi progresnya seperti apa nih Bu yang sudah berjalan membuat program nanti kita di bulan Desember nih dari Ibu sendiri? Kegiatannya Harus sukses ya. optimis ya Bu. Sampai mana nih? Saya optimis Iya. ya, apalagi kalau disupport sama Pak Hira. Nah, KKN kita ya. Jadi bagaimana ini KKN ini ada pra yang saya konsep, dia anak-anak semua sudah bergerak. Ada 4 podcast Pak, kita podcast. Nah, temanya berbeda-beda. Semua anak-anak ini memberikan penyuluhan secara online kayak gitu. Nah, kemudian itu terlaksana, lalu pada saat di hari hanya di KKN nanti itu 3 hari sebelum kita adakan di salah acara ya, itu ada kegiatan pengunjungan. Jadi kita berkunjung ke disabilitasnya, kemudian berkunjung ke lansia, lalu di hari KKN itu maka kita akan adakan seremonial ya, di mana itu ada nanti tema-tema yang mereka kolaborasi dari Fakultas Teknik dan Fakultas Komunikasi. Nah, mudah-mudahan nanti dosen-dosen ya, para pimpinan dari instansi kita semua bisa hadir, bisa meramaikan dan supportnya ya, benar sekali karena kami yakin ya cara akan berjalan dengan kayaknya optimis kita iya, jadi jangan lupa nih di bulan Desember tapi tanggalnya kegiatan kita. Jadi kerja mereka ini cepat Pak, mencari penggalangan dana dengan konsepnya mereka seperti apa, lalu membentuk dan membangun sebuah tema dengan tornya. Jadi semua tersusun dengan rapi ya, mudah-mudahan nanti terlaksana dengan baik ya Mas Karma ya. Tidak ada hambatan. Amin. Di acara tersebut. Oke, itu tadi udah dijabarin kayak nanti kita akan ada acara finalnya ya, puncaknya lah gitu. Jadi teman-teman nanti tetap ikutin terus nih informasi-informasinya akan diinformasikan dengan kita. Nah, Bu dan Pak Hiras, apa sih kendala-kendala atau halangan Pak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses Pak? Jadi mungkin publik itu
misalkan kendala-kendalanya kan mungkin kayak kalau di busway, di kereta, di kereta, biasanya kan apakah ada tempat khusus sih? Ada. Busway itu ada ya Pak ya. Kemudian di kereta juga ada Pak. Tapi kendala-kendalanya yang terjadi apa sih Bu, maksudnya yang sering terjadi? Mungkin kalau kita yang sering naik transportasi ada yang pura-pura Tidak lihat. aja. Mungkin benar ya Pak, ada hal-hal kayak gitu. Iya. Selain itu mungkin Bapak Ibu. Kalau di saya pribadi nih karena saya memang baik kereta ya, jadi sepemahaman saya dan sepenglihatan saya selalu diberikan prioritas. Bahkan petugasnya itu menuntun gitu, menuntun untuk sampai masuk sampai dia duduk gitu ya. Nah begitu juga dengan busway itu juga kendaraan saya itu Oh, ya. gitu, Jadi ya. selalu diberikan tempat Iya, duduk jadi spesial. sebenarnya nggak ada kendala ya Pak. Mungkin kendalanya Semua aksesnya dimudahkan. dari SDM sendiri gitu. Ada orang yang peduli Iya, dan betul. ada orang yang mungkin yang kurang peduli ya. Memang Iya. nggak kurang peduli mungkin kayak ini gue dapat tempat duduk duluan ya gue duluan gitu. Iya, iya. Ini cukup menarik. Saya menyambung sedikit nih Mas dan Mama. Iya, boleh. Tadi menyambung dari bagaimana diberikan berbentuk-bentuk seperti pelatihan-pelatihan ya atau pembekalan kepada mereka. Saya sangat setuju tuh Pak Hiras. Jadi Iya. apalagi mata kuliah kita di sini kan ada namanya pembentukan karakter ya, pembentukan karakter. Jadi mahasiswa pun bisa diberikan waktu time untuk didatangkan dari nafsu dari luar ya, Iya. kemudian diberikan motivasi dengan pembekalan-pembekalan seperti itu supaya mereka tidak terlupakan. Pada saat nanti mereka turun di lapangan sudah siap kayak Iya. gitu. Jadi nggak takut. Wah, ya hari ini banyak banget saya dapat informasi tentang perlindungan dan kesejahteraan anak disabilitas ya. Jadi Bu Sere, Pak Ira, jadi sudah menjabarkan semua dan sangat Sudah sangat menjawab dan sudah Menjawab. sangat memberikan informasi yang banyak buat Jadi kita mengenai teman-teman juga bisa nanti dengerin nih manfaatnya seperti apa dan bisa kita terapin di kehidupan kita. Betul. Amin. Udah cukup lama juga ngobrol ya. itu juga ya Nah, yang makanya ada tambahan. Coba ya, silakan Bapak. Nah, kalau tadi kan di transportasi sudah disediakan untuk penyandang disabilitas. Disabilitas. Di Unputan Tular juga sebenarnya sudah disediakan. Jadi mereka mahasiswa baru misalnya masuk ya penyandang disabilitas itu bisa melalui ke ruang kelas. Ruang kelas, Pak. Nah, jadi sudah disediakan. Jadi fasilitasnya udah Kelas khusus Iya, disabilitas. betul. Oh sudah ada sih. Ya, keren banget ya. Jadi Universitas Seputar Tular Jakarta itu sudah memberikan fasilitas-fasilitas yang membutuhkan aksesibilitas untuk disabilitas itu sudah ada. Dimudahkan semua. dimudahkan akses. semua ya. Semua. Jadi teman-teman gak usah naiknya kadang lagi. Kita udah ada lift ya. Betul. Tinggal pencet sampai di atas. Ya, kedua bentuk dukungan ya. Nah, Jadi LPPM mendukung kegiatan ini sangat bagus, apalagi untuk mengangkat prodi ilmu komunikasi ya. Nah, jadi kalau saya lihat ini ilmu komunikasi itu nampaknya keciriannya di digital communication. Nah, yang itu nanti akan diangkat di visi misi fakultas ya. Iya. Nah, ini sedang disusun borang akreditasinya. Nah, kemudian kerjasama dengan UMKM. Nah, jadi ada hubungannya dengan disabilitas nanti. Jadi untuk DKI nanti kerjasama kita akan kita perluas ya. Per wilayah juga ada nanti Jakarta Timur, terutama karena kita berada di Jakarta Timur ya. Nah, mungkin yang lebih dekat di kita Jakarta Pusat. Yang akan ada kerjasama. Itu nanti mempermudah akses dari mahasiswa. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan KKN nanti bisa kerjasama dengan langsung diinformasikan. di Perindak Kop UMKM. Benar. Ya, Ya. demikian. Jadi udah disupport ya kan, terus dibantu juga gitu. Kurang apa Universitas Baru Jakarta tulis ya. Jadi Keren. dosennya juga optimis, semangat selalu ya kan. Kita harus berhasil di Desember gitu ya. Oke, teman-teman, kayaknya udah cukup. Sudah cukup kita dari awal tadi Komunikasi. bicara mengenai tema ini kan keren, udah ada tambahan ilmu dong buat teman-teman Benar semua ya sekali. kan. Jadi kayaknya Terima juga kasih. Bapak juga udah kita lapar juga ya Bu ya dari tadi ya kita ngoceh kita putih doang nih gitu. Teman-teman kayaknya udah cukup lama kita berbincang ya Cukup banyak juga informasi yang kita dan dapatkan. ilmu yang kita dapatkan. Jadi Iya. aduh saya juga pengen cepat-cepat langsung implementasi nih Bu, di lapangan itu. Iya. Jadi lebih banyak pembelajaran banget hari ini. Betul. Nah, teman-teman, satu pesan saya, ya, jangan lupa juga kunjungi kami di kegiatan Betul. KKN kami di bulan Bulan Desember. 2020. Nah, jangan lupa nih yang penting banget Nah, itu. saksikan. Saksikan kami di YouTube kita
YouTube-nya di Kreatif Pembelajaran dan ada di Instagramnya juga yaitu Senandung Suara Hati. Nah itu dia, Cek ya. jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sehat Pak, kita selalu. pamit Pak. Bye-bye, terima kasih.